Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Video kali ini walaupun sebenarnya cukup berbeda jauh dengan video sebelumnya, masih meneruskan bahasan di video sebelumnya. Jika di video sebelumnya kita mempelajari tentang komposisi inti, di mana di inti atom itu ada proton dan neutron. Proton itu muatannya positif dan neutron itu netral. Di video kali ini kita akan lebih membahas kenapa mereka bisa bergabung gitu. Di video sebelumnya kita mengetahui bahwa di satu inti itu bisa terdiri dari tidak hanya satu proton, sedangkan proton itu muatannya positif. Yang kita pahami bahwa kalau muatan positif dengan muatan positif itu tolak menolak. Kok bisa di inti atom ada beberapa muatan positif yang saling berdekatan tapi tidak tolak menolak ya. Bahkan mereka bergabung membentuk inti bersama dengan neutron. Nah, jawaban singkatnya adalah karena adanya yang disebut dengan energi ikat inti. Nah, pertanyaannya kemudian adalah dari mana datangnya energi ikat inti? Itu yang akan kita bahas di video kali ini. Misalkan ada jeruk, masanya 0,5 kg, dan ada apel, masanya 0,4 kg. Kalau kedua buah ini kita timbang bareng-bareng, pasti massa totalnya adalah 0,9 kg. Betul ya? Nah, tapi ini berbeda dengan keadaan di dunia mikroskopik seperti di inti atom. Contoh, deuterium ditimbang, walaupun cara nimbangnya tentunya beda ya dengan menimbang buah yang tadi. Nanti deh akan kita bahas gimana caranya menimbang atau mengukur massa benda-benda yang kecil ya, dengan spektrometer massa, tapi nantilah kita bahas. Deuterium itu setelah diukur massanya adalah 2,0141 U. Nah, deuterium itu kan sebenarnya adalah hidrogen yang ditambah neutron 1 intinya itu. Jadi harusnya kalau kita ngukur massa hidrogen plus massa neutron, satu buah neutron, harusnya sama dengan massa deuterium karena itu penyusunnya. Tapi ketika diukur, massa hidrogen itu adalah 1,0078 U. Sedangkan massa neutron itu adalah 1,0087 U. Nah, kalau digabungkan antara hidrogen dengan deuterium, dijumlahkan nih masanya, maka akan menghasilkan 2,0165 U. Ada sedikit perbedaan nih. Tadi hidrogen plus neutron itu 2,0165, sedangkan massa deuterium itu adalah 2,0141 U. Di sini ada selisih. Selisihnya sebesar 0,0024 U. Selisih massa 0,0024 U ini setara dengan energi sebesar 2,224 mega elektron volt. Nah, dari mana kesetaraan ini? Begini, di video sebelumnya kita mengetahui bahwa 1 U itu, massa 1 U itu adalah 1,66054 kali 10 pangkat negatif 27 kg ya. Nah, kalau kita masukkan ke rumus Einstein, rumus kesetaraan massa dan energi menurut Einstein, bahwa energi itu setara dengan mc kuadrat. Nah, kalau kita masukkan 1 U ya, segini nih yang tadi, kecepatan cahaya itu adalah 2,9979 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, maka kita akan mendapatkan angka energi dari 1 U itu adalah segini, 1,4924 kali 10 pangkat minus 10 Joule. Kalau kita mengkonversi energi ini dalam elektron volt, tidak dalam joule, di mana 1 joule itu adalah 6,2420 kali 10 pangkat 18 mega elektron volt, kita akan mendapatkan kesetaraan energinya itu adalah 9,3155 kali 10 pangkat 8 elektron volt. Kalau kita mau menjadikan angka ini menjadi mega elektron volt, di mana mega itu adalah 10 pangkat 6 ya, maka kita bisa memanipulasinya dengan membuat seperti ini dong, jadi 10 pangkat 6 dulu. Sehingga massa 1 U itu setara dengan energi 931,5 mega elektron volt. Ini saya mengambil semuanya 4 angka di belakang koma.
Hanya sebagai contoh saja ya, beberapa konversi mengambil lebih detail lagi dan mendapatkan bahwa 1U-nya itu setara dengan 931,49 mega elektron volt per U. Ya, sehingga tadi selisih massa di deuterium itu yang mana 0,0024 U setaranya dengan energi 2,224 mega elektron volt ya. Nah, pertanyaannya kemudian adalah kemanakah massa yang hilang itu? Nah, ternyata massa yang hilang itulah yang menjadi energi ikat. Massa yang hilang itu kemudian disebut dengan defek massa. Defek massa yang kemudian menjadi energi ikat inti. Energi ikat yang sangat kuat ya. Untuk membuktikan bahwa betul massa yang hilang itu menjadi energi ikat inti, jadi dilakukan percobaan menembak inti deuterium dengan sinar gamma dengan energi yang sama tuh 2,224 mega elektron volt. Harusnya kalau betul energi ikat deuterium itu segitu 2,224 mega elektron volt didatangi gamma dengan energi yang sekian sama dengan energi ikatnya, harusnya mereka terpisah ya, karena energi ikatnya diserang dengan besar yang sama. Dan ternyata memang betul ya, ketika ada sinar gamma dengan energi 2,224 mega elektron volt, deuterium itu terpisah menjadi penyusunnya satu buah proton dan satu buah neutron. Nah, ini semakin menguatkan bahwa memang betul massa yang hilang itu atau defek massa itu berubah menjadi energi ikat. Bukankah ini pembelajaran yang sangat berharga ya? Untuk terjadi ikatan butuh pengorbanan ya. Bahkan di tahap inti pun masing-masing dari mereka mengorbankan massanya untuk menjadi energi ikat, untuk terciptanya suatu ikatan gitu ya. Nah, sehingga untuk mengetahui berapa energi ikat, kan sebenarnya kita tinggal menjumlahkan semua penyusun inti, lalu kemudian dikurangi dengan inti keseluruhan ketika diukur, ketika ditimbang ya. Karena seperti tadi ya, penyusun ketika dijumlahkan massanya ternyata tidak sama dengan ketika mereka sudah bergabung massanya. Nah, selisih inilah yang menjadi energi ikat inti. Sehingga rumusnya menjadi seperti ini nih. Jadi energi ikat inti itu tinggal dihitung nih, ZMP plus NMN, di mana jumlah massa proton ya ditambah jumlah massa neutron dikurangi massa inti dari unsur tersebut gitu ya. Apakah energi ikat inti itu besar? Mari kita lihat energi ikat inti. Kita ambil contoh yaitu energi ikat inti dari karbon C12. Di mana energi ikat inti karbon C12 itu adalah 8,379 mega elektron volt. Jadi di satu inti dari karbon C12 itu ada energi sebesar itu. Kalau kita konversi energi ikat inti ini ke joule, maka kita akan mendapatkan energi ikat inti atom C12 dalam bentuk joule itu 1,34 kali 10 pangkat minus 12 joule. Nah, itu di satu inti saja. Bagaimana kalau kita menghitung energi ikat inti di 1 mol atom C12, di mana 1 mol atom C12 itu ada 12 gram massanya. Dan di mana 1 mol atom itu ada sebanyak 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Sehingga kita tinggal kalikan saja ya. 1,34 kali 10 pangkat minus 12 joule dikalikan 6,02 kali 10 pangkat 23 per 12 gram. 1 molnya itu kan ada 12 gram ya. Maka kita akan mendapatkan energi 8,08 kali 10 pangkat 11 joule per 12 gram. Kalau kita jadikan per gram maka jadi segini nih. Tinggal dibagi 12 saja ya. Sehingga kalau kita jadikan ke kilogram, di setiap 1 kilogram karbon C12 itu ada energi inti di dalamnya sebesar 6,73 kali 10 pangkat 13 joule per kilogram. Sebesar apa energi tersebut? Nah, kalau kita bandingkan ke energi sehari-hari, ini kira-kira energi sebesar 6,73 kali 10 pangkat 13 itu tahu piramid Giza ya. Masanya katanya kira-kira 5,22 kali 10 pangkat 9 kilogram. Nah, berarti dengan energi 6,73 kali 10 pangkat 13 joule itu, energi inti yang ada di 1 kilogram karbon C12 itu setara dengan energi yang digunakan untuk mengangkat 100 piramid Giza setinggi 13,2 meter. Artinya energi yang sangat besar sekali ya di inti itu. Sehingga kita wajari ya kalau bom inti itu, bom atom itu
energinya sangat besar ya. Karena memang energi yang dimiliki juga besar ya. Oke, ada energi ikat, ada juga energi ikat per nukleon. Energi ikat itu energi ikat keseluruhan, energi ikat per nukleon itu kalau dibagi jumlah nukleon. Kalau misalnya tadi kan energi ikat deuterium itu 2,224 megaelektronvolt. Nah, karena deuterium itu intinya ada dua, satu proton dan satu neutron, ya tinggal kita bagi saja nih 224 ini kan dimiliki oleh dua buah inti, dua nukleon ya. Nah, kalau kita bagi rata, berarti 2,224 megaelektronvolt per 2. Jadi satu nukleonnya berarti punya energi ikat inti 1,112 megaelektronvolt. Gitulah kira-kira ya. Nah, ini adalah grafik yang menunjukkan energi ikat per nukleon. Kita lihat nih ada helium nih yang sebelah sini nih, yang energi ikatnya menonjol sendiri dia dengan jumlah nukleon ada 4. Dari sini kita melihat bahwa inti paling stabil, yang paling besar energi ikat inti per nukleonnya adalah Fe, besi, 56 nukleon. Nah, makin ke kanan, energi ikatnya makin turun lagi tuh. Makin turun lagi yang menunjukkan bahwa makin banyak jumlah intinya, makin banyak jumlah nukleonnya, ini energi ikatnya makin lemah, energi ikat per nukleonnya. Walaupun energi ikat itu adalah energi yang sangat besar, tapi energi ikat itu memiliki jangkauan yang pendek. Pada jarak tertentu, energi ikat itu sudah tidak bekerja lagi. Di orde 10 pangkat minus 15 meter lah kira-kira. Jadi pendek sekali. Sehingga untuk inti-inti atom yang jumlah nukleonnya banyak, di mana kumpulan protonnya sudah besar lah gitu ya, jarak dari jangkauan energi ikat itu sudah terlampaui. Artinya, tolak menolak antara proton dengan protonnya sudah mulai bekerja. Sehingga untuk inti-inti atom yang jumlah penghuninya, jumlah nukleonnya banyak, itu nanti ada sesuatu yang disebut ketidakstabilan inti. Bagaimana perilaku mereka ketika tidak stabil? Nah, kita akan bahas ini di video berikutnya. Di video kali ini kita sudahi dulu di sini di energi ikat per nukleon. Ya, jadi intinya bahwa inti itu bisa bergabung karena adanya energi ikat. Energi ikat itu datang dari mana? Energi ikat itu adalah datang dari defek massa. Defek massa itu adalah kehilangan massa dari massa gabungan itu. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.